Salah seorang saudara kita, teman kita di bangku kuliah, berasal dari Sudan, mengatakan bahwa di kampungnya, di negerinya, di negeri mereka kebiasaan kalau tanaman-tanaman itu sudah akan panen, disembelihkan seekor kambing, kemudian kepalanya diletakkan di kebun tersebut, batok tengkorak kepalanya lengkap dengan tanduk-tanduknya itu diletakkan di kebun tersebut. Diyakini kalau kepala itu diletakkan di sana, maka kebun ini akan aman dari mara bahaya, aman dari wabah yang akan melanda, aman dari segala sesuatu yang mungkin akan merusak kebun tersebut atau memberikan hal yang tidak diinginkan kepada kebun tersebut. Maka mohon perlindungan kepada kepala kambing, subhanallah. Sehingga dai-dai di sana selalu mengatakan, kata saudara kita ini, atau selalu mengatakan kepada kaum muslimin menurut informasi dari teman kita ini, bahwa para dai di sana mengatakan, wahai kaum muslimin, kambing itu ketika dia hidup justru merusak tanaman kalian, dan kalian sedikit pun tidak berharap apapun darinya untuk menjaga kebun kalian, maka dia akan merusak kebun kalian. Betul tidak? Kambing ditaruh di kebun yang ada daun-daun segarnya, apa yang akan terjadi? Dia rusak. Dia rusak apa? Tanaman kebun itu. Kalau dia hidup saja seperti itu kalian kepadanya, akankah kalian yakinkan, percaya bahwa dia akan menjaga kebun kalian setelah dia mati? Ini satu contoh, dan tentu contoh-contohnya banyak. Dan apabila kita melihat perbuatan orang-orang yang di luar agama Islam, mereka selalu menyembelih untuk selain Allah, lalu kemudian tengkoraknya digantung-gantung, disimpan, dan diyakini bahwa dengan adanya tengkorak ini datanglah ruh-ruh yang akan menjaga mereka dari ruh-ruh nenek moyang mereka. Maka hampir sama saja bentuk penyesatan manusia dari sisi memohon perlindungan kepada selain Allah ini, dari bentuk tengkorak-tengkorak binatang seperti yang di sini, di Indonesia ini, atau di negeri-negeri lainnya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Jadi walaupun dimintakan kepada dukun itu adalah syirik, walaupun dimintakan kepada nabi itu adalah syirik. Walaupun beda antara dua, yang tadi ini adalah minta kepada dukun, dukun suka diminta itu kepadanya, dimintakan kepada nabi, nabi mengingkari permintaan itu kepadanya. Para nabi menyuruh kita untuk menjauhi, para dukun menyuruh kita untuk melakukan. Namun sekiranya dilakukan baik kepada dukun atau kepada nabi, maka kedua-duanya sama-sama syirik, walaupun dilakukan kepada nabi sekalipun. Karena dengan cara seperti itu, maka Allah telah disekutukan dengan nabi. Minta rezeki kepada Nabi Muhammad nggak boleh. Minta disehatkan kepada Nabi Muhammad SAW nggak boleh. Minta diamankan dari bencana kepada Nabi Muhammad SAW nggak boleh. Karena dengan cara seperti itu orang telah menyekutukan Nabi Muhammad dengan Allah, atau sebaliknya telah menyekutukan Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak boleh kepada Nabi Muhammad, maka siapa lagi orang saleh yang boleh dilakukan itu kepadanya? Tak ada.
Karena tidak ada yang lebih soleh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada yang soleh lebih soleh dari Nabi Muhammad SAW. Fahamlah kita, siapapun yang disebut wali oleh manusia batil. Kalau dimintakan hal-hal yang seperti ini kepada mereka, Nabi sudah pasti wali Allah. Dan Nabi Muhammad adalah imamul awliya, imamnya seluruh para wali. Dan tidak ada keraguan sedikit pun. Namun ada orang-orang yang dinyatakan wali di zaman sekarang ini, kemudian terlihat dalam biografinya adalah orang yang mengajak kepada beragama, mendirikan masjid, mendirikan pesantren, mengajak umat untuk beribadah kepada Allah, berjubah, bersorban. Namun ridho dilakukan oleh manusia kesyirikan ini kepadanya, maka ini bukan wali. Karena wali Allah adalah yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan bagaimana mungkin seorang wali Allah mengizinkan kesyirikan dilakukan kepadanya? Maka manusia saja yang mengatakan dia wali. Syaitan memasyhurkan bahwa dia adalah wali. Karena itu pintu syaitan untuk menyesatkan manusia kepada kesyirikan. Nggak mungkin itu salah. Karena yang memerintahkan kita wali Allah. Dan apa yang diperintahkan oleh wali Allah adalah ibadah. Oleh karena itu, dalam istilah kita, saya secara pribadi, kita tidak menyebutnya wali. Orang-orang yang seperti ini, karena mustahil seorang wali Allah mengajak kepada kesyirikan. Kita menyebutnya dengan istilah dukun berjubah. Karena amalan dia dengan amalan dukun sama. Sama-sama menarik manusia untuk memohon perlindungan mara bahaya dari dirinya. Apa beda amalannya? Yang satu dipanggil dukun, yang satu dipanggil apa tadi? Wali. Subhanallah. Dan menyebut manusia wali itu adalah dusta. Di zaman kita sekarang ini dikatakan fulan wali, itu dusta. Karena wali dan tidak walinya seseorang ilmu gaib. Ilmu gaib. Orang yang dicintai Allah, orang yang diridhoi oleh Allah, orang yang benar-benar soleh dan bertakwa, hanya Allah yang tahu. Zahirnya nampak oleh kita, batinnya kita serahkan kepada Allah. Penampakan zahir nampak oleh kita, iya atau tidaknya hanya Allah yang tahu. Maka mengklaim seseorang di zaman kita sekarang ini adalah wali Allah adalah dusta. Karena tidak pernah ada turun wahyu menyatakan bahwa dia adalah wali Allah. Berbeda dengan para nabi dan para rasul, berbeda dengan para sahabat Muhajirin dan Ansar. Jelas Al-Quran datang, Al-Quran turun, Al-Muhajirin wal Ansar radhiyallahu anhum wa radu'an. Kaum Muhajirin, kaum Ansar, Allah telah ridho kepada mereka, pasti itu. Ridhonya Allah kepada mereka Allah turunkan di dalam Al-Quranul Karim. Maka para Muhajirin dan Ansar pasti wali Allah. Dan tak seorang pun di antara mereka yang pasti wali Allah itu mengajak kepada perbuatan seperti ini.
Maka nampak bahwa permainan iblis di saat ada orang yang mengajak untuk perbuatan ini, dan kemudian masyarakat digembos untuk menyatakan dia adalah wali. Maka dalam istilah kita menyebutnya dukun berjubah, dukun, amalan mengajak manusia kepada perbuatan syirik. Namun yang satunya pakai cara yang seperti ini oleh iblis menyesatkan manusia, yang satunya pakai cara yang seperti ini. Sehingga kiri kanan ada jeratan, ada jebakan. Yang tidak rajin sholat dijebak dari jalan yang seperti ini, yang rajin sholat dijebak dengan jalan yang seperti ini.